Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrani Syafira dengan NIM 231002659. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia yang berjudul topik, tema, dan kerangka karangan. Jadi saat kita menyusun karya tulis ilmiah, itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan topik, tema, dan kerangka karangan. Jadi perumusan topik, tema, dan kerangka itu menjadi mutlak yang dilakukan karena menjadi penentu si tulisan. Nah, untuk pengertian topik dan judul. Jadi, topik itu adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap dan dijadikan karangan. Jadi, pokok pembicaraan yang dimaksud di sini itu adalah sesuatu yang masih bersifat umum. Topik karangan merupakan jawaban atas pertanyaan masalah apa yang akan ditulis atau hendak menulis tentang apa dalam karya tulis ilmiah itu. Nah, jadi jika akan menulis karangan, yang pertama sekali yang harus ditetapkan itu adalah topik. Nah, permasalahan yang di sekitar kita itu dapat dijadikan topik, jumlahnya sangat beragam. Selanjutnya ada juga judul karangan yang pada umumnya adalah perincian atau penjabaran dari topik itu. Nah, jadi jika dibandingkan dengan topik, judul itu lebih spesifik dan sering kali telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita hendak ingin menentukan sebuah topik. Yang pertama, topik menarik perhatian penulis. Jadi memilih topik itu harus yang menarik bagi penulis, bukan hanya menarik bagi calon pembaca. Ini tuh bertujuan karena akan berdampak pada motivasi saat sang penulis menulis karya tersebut. Lalu yang kedua ada topik diketahui atau dikenal dengan baik. Jadi kesukaan atau hobi seseorang tentu berbeda. Alangkah baiknya jika memilih topik karangan yang disesuaikan dengan kesukaan si penulis itu. Lalu yang ketiga ada bahannya dapat diperoleh. Jadi aktivitas menulis, terutama menulis ilmiah, tidak bisa lepas dari data atau sumber bahan lainnya. Data ini akan menunjang proses penyelesaian dan kualitas isi karangan. Oleh karena itu, memilih topik sebaiknya mempertimbangkan sumber bahannya. Lalu ada topik dibatasi ruang lingkupnya, meskipun tidak memang masih luas cakupannya, tetapi topik sebaiknya dibatasi ruang lingkupnya. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menyesuaikan dengan waktu yang tersedia untuk menulis. Selanjutnya, judul itu ibarat ujung kepala kereta yang langsung dilihat pembaca sebelum mendalami isi karangan. Oleh karena itu, judul itu harus meningkatkan rasa penasaran pembaca untuk mengetahui isi karangan lebih jauh karena fungsinya yang seperti ujung tombak tadi. Jadi judul yang menarik itu tentu akan membuat pembaca tertarik. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam penulisan judul sebaiknya diserasikan antara tema dan topik sehingga pembaca dengan cepat menemukan benang merah dalam satu karangan. Nah, terus ada perumusan dan penulisan judul yang baik yang sebaiknya diperhatikan. Ada 3. Yang pertama ada judul itu harus relevan, yang artinya judul karangan itu harus mencerminkan isi karangannya. Yang kedua ada judul harus provokatif, yang berarti sebuah judul karangan harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui isi karangan lebih dalam. Yang ketiga, judul itu harus singkat, artinya judul tidak boleh memiliki kalimat atau frasa yang panjang. Selanjutnya ada pembatasan topik. Jadi jika memilih topik, tentu saja masalah yang dipilih adalah masalah yang menarik. Tetapi tidak jarang permasalahan itu masih bersifat umum dan terlalu luas. Jadi cara untuk mempersempit pokok pembicaraan itu dapat dilakukan dengan mencegah pokok menjadi bagian-bagian yang semakin kecil. Yang cara kedua untuk memperkecil pokok pembicaraan adalah dengan menuliskan pokok umum dan membuat daftar aspek apa saja dari pokok itu yang teringat. Selanjutnya ada cara lain untuk membatasi suatu topik agar tidak spesifik seperti topik sebelumnya. Yang pertama ada menurut tempat, yang kedua ada menurut waktu atau periode, yang ketiga ada menurut hubungan sebab akibat, yang ketiga ada menurut pembagian bidang kehidupan manusia, yang keempat ada menurut aspek khusus dan umum, dan yang terakhir ada menurut objek material dan objek formal. Nah, terus ada 4 tips dalam membatasi topik. Yang pertama, tetapkanlah topik yang ingin digarap dalam suatu kedudukan sentral. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan seperti apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat diperinci lebih lanjut? Yang ketiga, tetapkanlah yang mana dari perincian tadi yang akan dipilih. Dan yang terakhir adalah ajukan pertanyaan apakah sektor tadi masih perlu diperinci lebih lanjut. Selanjutnya ada pengertian tema. Jadi tema dapat juga diartikan sebagai pengucapan maksud dan tujuan. Jadi walaupun tema itu sebenarnya berada dalam pikiran penulis, sebaiknya tema tetap dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk kalimat
yang panjang lebar, terutama bagi penulis pemula. Selanjutnya ada pengertian kerangka-kerangka. Jadi, kerangka adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utamanya untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Nah, kerangka itu mengandung rencana kerja, mengandung ketentuan-ketentuan bagaimana menyusun karangan. Kerangka akan membantu penyusunan yang logis dan teratur, serta memungkinkan pengarang membedakan ide-ide yang menduduki tempat utama dari ide-ide tambahan. Nah, manfaat dari kerangka karangan ini adalah karangan akan memudahkan pengarang menyusun karangan yang sebenarnya dapat mencegah pengarang mengolah sesuatu ide sampai 2 kali. Yang kedua, kerangka karangan itu akan membantu pengarang menyusun atau menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Lalu ada karangan itu bermanfaat untuk membantu melihat secara jelas materi yang diperlukan. Lalu jadi kalau misalnya karangan itu sudah rapi tersusun, semua ide itu sudah dikumpul, dirinci, dan diruntun dengan teratur. Itu adalah manfaat dari karangan. Lalu kerangka karangan juga merupakan miniatur dari keseluruhan karangan. Nah, terus ada selanjutnya macam dan bentuk kerangka karangan. Jadi, kerangka karangan ini dibagi menjadi 2 macam. Pertama ada kerangka topik dan kerangka kalimat. Nah, untuk kerangka topik, dia terdiri atas kata, frasa, atau klausa yang didahului dengan tanda-tanda yang sudah lazim untuk menyatakan hubungan antar gagasan. Kalau untuk kerangka kalimat, dia lebih bersifat resmi dan dia berupa kalimat lengkap. Selanjutnya ada metode pengaturan dan penyusunan kerangka karangan. Yang pertama ada waktu atau kronologis. Yang kedua ada dari yang diketahui kebelum atau tidak diketahui, dari yang sederhana ke rumit. Lalu ada perbandingan dan pertentangan. Lalu ada dari yang umum ke yang khusus, lalu ada dari yang khusus ke umum, lalu ada dari masalah ke pemecahan, lalu ada dari sebab ke akibat. Baik, sekian penjelasan tentang materi pada kali ini. Terima kasih.